Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian teman-teman semuanya selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Dan hari ini kita spesial lagi karena kemarin kita sudah bahas tentang jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Hari ini kita akan nyebrang ke fakultas tetangga, yaitu Fakultas Hukum. Ya, di sini sudah ada teman saya dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dan hari ini kita akan mengulik-ngulik tentang Fakultas Hukum di Universitas Trunojoyo Madura. Langsung aja kita sapa ya. Halo Dehuda, gimana kabarnya? Halo Mbak, baik, alhamdulillah masih diberi kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa berwawancara di malam hari ini. Oke, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa Dehuda? Kalau kesibukannya sekarang ya enggak, itu buat skripsi, masih proses untuk skripsi sama organisasi, sama ya dikit-dikit ikut kepanitiaan dari webinar ataupun kegiatan yang lain. Jadi masih aktif ya. Kalau boleh tahu masih kuliah semester berapa sekarang Dehuda? Kalau semester sekarang semester 7. Semester 7, waktunya skripsi teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan tanya-tanya nih tentang Fakultas Hukum, tentang jurusan Ilmu Hukum. Tapi boleh dikasih tahu dulu akun IG-nya, Instagram-nya? Untuk akun IG bisa di @khairulhuda_f. Itu aja. Oke, untuk akun nanti. Twitternya @khairulhuda. Oke, nanti langsung kita taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar jurusan ilmu hukum bisa langsung hubungi ke Dehuda. Oke, sekarang kita tanya dulu, apa sih jurusan ilmu hukum itu, Dek? Kalau jurusan ilmu hukum secara umum ya tentang kita mempelajari tentang hukum, dasarnya hukum, terus tata cara pembuatan dokumen yang berhubungan dengan hukum. Jadi dasarnya kita itu apa sih, kita itu belajar tentang, kalau ditanya apa sih kita pembelajaran di Fakultas Hukum, ya tentang hukum dan tentang hukum yang berlaku di Indonesia khusus. Kalau saya khususnya di hukum perdata. Jadi yang istilahnya mempelajari tentang kepawilitan, tentang perceraian, pembatalan perkawinan, agraria, nanti bisa masuk di Fakultas Hukum. Dan itu jurusan saya. Kalau boleh tahu di Fakultas Hukum itu secara garis besar itu membahas tentang apa? Kalau untuk pembahasan ilmu hukum itu mengenai tentang yang pertama keperdataan. Jadi hukum perdata itu mengenai waris dan sebagainya. Untuk yang kedua yakni pidana. Pidana itu mengenai tentang misal ada pencurian ataupun pemerkosaan, itu masuk di pidana. Untuk yang pemerintahan itu kayak kita tentang struktur pemerintahan. Jadi gimana sih untuk kepemerintahannya itu. Terus yang keempat itu tentang hukum internasional. Jadi kita belajar studinya itu tentang khusus mempelajari secara terperinci tentang hukum internasional. Gimana sih cara untuk ada istilahnya ada masalah, itu masalah hukum internasional itu bisa disidangkan dan prosesnya gimana itu. Terus kalau boleh tahu sekarang dia udah masuk ke yang mana? Kalau untuk saat ini saya masuk di konsentrasi perdata. Karena kan istilahnya motivasi kenapa kok ambil perdata itu karena ada masalah keluarga yang menyangkut tentang waris dan sebagainya. Kalau dasarnya itu emang dari orang tua juga mendorong untuk ke perdata. Oh ya, ngomong tentang motivasi ya. Kira-kira pertama dulu kok bisa masuk jurusan ilmu hukum, motivasinya apa? Untuk motivasi yang pertama yakni kan dulu itu saya nggak boleh kuliah. Oh, nggak boleh. Bukan kok nggak boleh, istilahnya kalau kuliah disuruh ke daerah Depok. Soalnya kan di sana ada keluarga, jadi bantu-bantu warung lah, ada warung di sana milik keluarga ibu. Jadi disuruh ke sana. Terus saya masih ke Pak, Bu, saya meyakinkan mereka, beliau itu saya pengen kuliah di negeri. Kenapa kok di negeri? Karena eman kalau nggak dimasukin. Kuota negeri itu banyak dan untuk presentasi kelulusannya itu insya Allah banyak juga diterima di
perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu. Terus saya kekeh, dan itu kesalahan terbesar saya yang pertama kali sebelum saya kuliah itu karena senam PTN tapi ngambil bidik misi tanpa ngomong ke orang tua. Jadi kesalahan saya gitu. Makanya kan saya sampai saat ini saya itu berpegang teguh kepada prinsip ridho Allah fi ridho walidain. Jadi ketika ridho orang tua itu udah nyampe, udah diridhoi dengan sepenuh hati, udah diusahakan sama orang tua dengan segala doanya, pasti bisa terkabul. Walaupun itu nanti ketika kita sudah lupa baru bisa terkabul itu. Jadi itu kesalahan terbesar saya. Setelah itu ikut SBMPTN, keterima, alhamdulillah keterima. Ikut UMPTKIN, alhamdulillah keterima. Untuk SBMPTN-nya keterima di Universitas Trunojoyo Madura dengan Fakultas Hukum. Kalau di UMPTKIN-nya di jurusan fisioterapi. Bukan fisioterapi, psikoterapi. Jadi perpaduan antara terapi psikoterapi untuk orang-orang bergejala ODGJ dengan mengadopsi syariat Islam. Jadi campuran. Soalnya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Gitu. Motivasi ya karena itu tadi ada masalah keluarga mengenai waris, mengenai pembagian harta waris itu. Makanya dari keluarga mendorong kalau kamu pengen hukum masuk ke hukum perdata, ngambil perdata, jangan ngambil pidana. Kalau pidana itu terlalu umum. Kalau perdata itu kita mempelajari tentang permasalahan istilahnya yang ada di dalam diri kita sendiri, istilahnya privat, hukum privat. Kalau hukum publiknya kan hukum pidananya itu publik, jadi kayak pencurian itu tergolong publik. Kalau ada salah mau dikoreksi, soalnya kan sama-sama belajar juga. Iya. Terus untuk jurusan ilmu hukum ini sendiri, kira-kira ada yang berbeda nggak antara jurusan ilmu hukum di sini sama di kampus lain? Kekhasan dari jurusan ilmu hukum di UTM? Kalau kekhasannya kayaknya sama, cuman gini, dosennya kan istilahnya kita, kalau yang saya ketahui dosen di Fakultas Hukum itu emang perhatian sekali dengan mahasiswanya. Apalagi dosen yang salah satunya beliau Ibu Eni itu dulu yang mengajarkan saya tentang membaca putusan yang baik dan benar. Jadi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura itu emang dosennya dosen lulusan terbaik, rata-rata lulusan terbaik di kampusnya dulu. Kayak banyak yang dulu LPDP di luar itu juga banyak. Terus kalau boleh tahu nih Dek, prospek lulusan jurusan ilmu hukum ini nantinya mau jadi apa aja? Kalau prospeknya itu untuk saat ini bisa ke pengacara, tapi untuk pengacara kita harus sekolah lagi. Kalau pengacara kayak lebih fokus lagi gitu ya? Soalnya kan nanti ada untuk pelatihan pembuatan dokumen hukum, dokumen kayak nanti buat tuntutan, terus laporan gitu kan harus ada sekolahnya lagi. Kalau pengen lagi ada notaris, terus nanti bisa jadi konsultan hukum. Untuk konsultan hukum ini fresh graduate itu bisa masuk ke konsultan hukumnya, ataupun nanti bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang butuh jasa kita. Soalnya kan nggak melulu kita di hukum, di Fakultas Hukum nggak mempelajari cuma hukum doang, tapi tentang sosiologisnya, tentang ilmu komunikasinya, tentang cybercrime itu nanti bisa dibutuhkan di masyarakat. Khususnya sekarang kan eranya era 4.0 itu kita kan istilahnya kaum milenial itu kan terpaku pada online. Nah itu akan di Fakultas Hukum khususnya Universitas Trunojoyo Madura itu diajarkan tentang cybercrime, kejahatan di dunia maya. Itu saat ini diperlukan di hampir seluruh perusahaan. Soalnya kan nanti itu kayak ada serangan gini, kayak ada bullying ataupun ada pemfitnahan lewat online, fitnah online itu kan banyak gitu. Ya soalnya sekarang kalau nggak salah sih
setiap perusahaan itu pasti memiliki media sosial dan mereka Iya. sudah pakai digital marketing gitu. Digital Jadi marketing, ya. harus ada anak hukum yang bisa apa istilahnya menjadi tiang hukum mereka gitu kan ya dalam memasarkan produknya atau informasi-informasi tentang perusahaan gitu ya. Terus kalau boleh tahu hal-hal apa sih yang paling menyenangkan di Fakultas Hukum? Kalau di Fakultas Hukum hal yang menyenangkan itu kita istilahnya dituntut untuk belajar dan membaca. Kenapa kok membaca? Karena ilmu itu berkembang. Kalau orang awam kan lihatnya oh paling nanti pidana, pasalnya pasal ini. Kalau kasus ini pasal ini enggak. Jadi nanti kita mempelajari tentang bukan kok mempelajari buku doang, membaca tentang buku doang, tapi membaca tentang situasi. Jadi analisis sosial, kita harus tahu analisis sosialnya. Oh dampaknya kalau kita buat peraturan kayak gini, itu nanti itu dampak sosialnya ke masyarakat gimana, ke lingkungan sekitar gimana. Itu pengalaman yang sampai saat ini bisa saya pegang gitu. Kalau untuk hal-hal yang paling yang paling susah dikerjakan saat kuliah di Fakultas Hukum. Kalau yang susah dikerjakan itu bukan susahnya, istilahnya persaingannya di situ. Persaingannya itu ketat di Fakultas Hukum. Kalau sampean nggak mau belajar, pasti tertinggal. Kalah sama yang lain. Iya. Jadi kalau sampean masuk Fakultas Hukum harus siap dituntut untuk 24 jam itu belajar dan belajar. Belajar pun nggak berpatok pada buku. Bisa kita pada dosen juga ya. Iya, jadi kita bisa istilahnya kan banyak sekarang media, ada YouTube, ada Instagram, ada terus ada banyak grup-grup itu dan website hukum itu bisa dipelajari. Kalau berpatok pada buku sama keterangan dosen, ya nggak bisa berkembang. Persaingan di Fakultas Hukum itu ketat. Istilahnya kalau ujian itu ada lawan, ada kawan. Ada lawannya itu ketika sampai nggak mau belajar, ketinggalan. Dikasih jawaban ini, walaupun dikasih contekan kayak ini, kayak gini, tapi kalau nggak tahu maknanya sama aja. Iya benar. Terus kalau di Fakultas Hukum itu apa benar disuruh menghafalkan pasal-pasal? Kalau menghafalkan bukan menghafalkan, kalau yang sebenarnya itu bukan menghafalkan. Tapi lebih memahami. Diminta untuk memahami. Kalau sampai tanya kayak menghafal, nggak mungkin semua anak hukum hafal pasal ya. Pasalnya itu. Apalagi untuk hukum perdata, hukum pidana itu kitabnya bukunya tebel-tebel. Jadi kalau untuk memahami, insya Allah bisa. Dan lebih baik memahami daripada menghafalkan. Kalau menghafalkan suatu saat pasti hilang. Tapi kalau memahami dan menganalisis itu insya Allah sampai kapanpun insya Allah tertancap di hati. Oke, terus untuk praktek selama di lapangan itu kira-kira apa aja deh? Mulai mungkin bisa diceritakan dari awal semester 1 atau setiap semester apa gimana? Kalau untuk praktek, saya pertama kali ikut praktek tentang persidangan dan pembuatan berkas itu malah semester 2. Semester 2. Sudah ikut, istilahnya itu bukan praktek, itu lomba Trunojoyo Court Competition. Jadi itu lomba peradilan semu di bawah kepanitiaan dari Kompas, Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu, Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Hukum. Jadi itu lomba, kayak lomba. Jadi saya semester 2 itu udah begadang sampai jam 12, jam 11. Itu hitungan maba. Jadi maba dituntut untuk menghadap laptop sampai jam sekian, disuruh buat pemberkasan. Dan itu alhamdulillah kena berkas pidana. Dan berkas pidana itu alhamdulillah tebel. Kardus aku cuy itu full. Ya istilahnya kalau orang nyesel ikut, ya nggak tak sesali tentang hal itu. Terus yang kedua itu praktek di semester 4 apa semester 3 itu tentang ya Trunojoyo Court lagi, malah itu diwajibkan. Karena kan kalau nggak diwajibkan itu kayak gimana gitu, kayak kurang sreg.
kayak nggak ada keadilan. Jadi semua anak fakultas hukum itu diwajibkan. Wajib ikut itu. Ada yang nggak diwajibkan, tergantung dosennya. Kalau di dosen saya diwajibkan, dan itu kebetulan kena berkas perdata. Alhamdulillah tipis, bener tipis. Tapi ya persidangannya sama kayak pidana lama. Terus ada lagi di semester itu juga tentang praktek acara pidana. Jadi hukum acara pidana. Ya kita praktek lagi. Tapi praktek kita nggak bawa berkas, cuma bawa teks untuk kita nanti alurnya kayak skenario-nya itu gimana. Jadi itu kayak peradilan semu yang diadakan di hampir seluruh fakultas hukum di Indonesia itu kebanyakan kan harus ngafalin teks dulu. Bisa kalau refleks bisa, tapi ya kebanyakan pakai teks, ngafalin, memahami teks itu. Oke, jadi peradilan semu itu kayak kita sedang melakukan pengadilan gitu ya? Ada Jadi hakimnya. ada pengadilan semu itu kita itu satu kelompok, ada yang jadi terdakwa, ada yang istilahnya tersangka, kalau umumnya itu tersangka. Ada yang cuma jaga pintu. Saya pernah satu kali kena jaga pintu. Tapi enak. Enaknya gini, kita mendengarkan materi yang dibaca sama hakim, sama pengacara, sama jaksa penuntut umum, itu kita mendengarkan. Dan itu dituntut untuk selalu berdiri. Kita tahu alurnya. Tapi kan kalau untuk terdakwa ataupun saksi-saksi kan enggak. Ya cuma tahu alurnya, oh nanti saya masuk di stage sekian, di waktu sekian kita masuk, gitu enggak. Kalau saya alhamdulillah gitu. Untuk yang praktek yang kedua, yang untuk Tarunajaya Moot Court Competition itu jadi hakim. Dan alhamdulillah enggak menang. Itu disyukuri. Disyukurinya kenapa? Karena setelah menang nanti pasti akan lebih ribet lagi gitu ya. Karena kalau kita menang itu dituntut istilahnya harus memahami. Nanti kalau ditanya dosen, ini gimana mas praktek sampean, malah susah. Terus yang praktek ketiga itu praktek tentang peradilan pidana. Jadi peradilan pidana. Terima kasih untuk Bu Eni untuk bimbingannya. Untuk praktek peradilan pidana. Itu dikasih waktu istilahnya latihan beberapa kali ada labnya sendiri. Untuk peradilan itu ada 2 tempat. Dan itu nggak boleh baca. Sama kayak Tarunajaya Moot Court, ya peradilan semu itu nggak boleh baca juga. Jadi kita nggak boleh baca. Kalau bawa teks, ya mungkin nanti buat mengingatkan, oh nanti saya ngomong kayak gini, tapi nanti bisa dimodif gitu, asalkan sesuai jalurnya. Selanjutnya yakni peradilan agama. Untuk peradilan agama itu alhamdulillah karena pandemi kita jadi cuma buat berkas saja. Jadi berkasnya itu berkas online. Tapi kenapa kok saya bilang alhamdulillah, ya syukur karena kita nggak kesini, terhindar dari corona. Yang kedua innalillahnya karena kita nggak bisa cepat menyinkronkan berkas. Jadi ada antara berkas 1 dan berkas 2 itu nggak bisa sinkron secara langsung. Ada kayak nomornya salah, tanggalnya salah, nama terdakwanya salah, ataupun beda nama terdakwanya itu. Kendala dari online gitu. Berarti dari semua peradilan tadi itu dari banyak konsentrasi gitu ya? Dari semua konsentrasi gitu ya? Kalau untuk peradilan setahu saya, yang itu dari konsentrasi saya. Oh. Yang untuk peradilan agama itu konsentrasi saya. Untuk yang 2 peradilan tadi itu emang dulu itu yang pertama itu kan karena diajak cutting. Yang peradilan pertama diajak cutting soalnya kan butuh tim. Yang kedua itu karena emang diwajibkan dari dosen yang ngajar matkul tersebut, matkul perdata, hukum acara perdata itu diwajibkan untuk ikut Tarunajaya Moot Court Competition. Jadi kira-kira pas semester berapa udah harus milih konsentrasi itu? Kalau saya dulu semester 5 sudah harus milih konsentrasi, Mbak. Jadi semester 5 kita harus pilih konsentrasi, itu di zaman saya. Kan biasanya itu ada perubahan kurikulum. Iya. Ketika ada perubahan kurikulum itu biasanya ada yang istilahnya nggak milih konsentrasi gitu, nggak ada konsentrasi ya
ataupun ada, tapi lebih spesifik lagi gitu. Untuk saat ini setahu saya itu milih konsentrasi, setahu masih saya. konsentrasi ya sekarang. Masih. Terus kalau boleh tahu untuk jalur masuk ke ilmu hukum sendiri ini ada jalur apa aja, Dik? Jalur masuk kuliah. Ya, kuliah. Untuk jalur masuk kuliah bisa SNMPTN, SBMPTN sama mandiri. Mandiri. Untuk mandiri itu kisaran ya ada uang gedung, istilahnya uang pembangunan, pangkal gitu ya. uang pangkalnya itu. Kalau untuk SBMPTN bisa, kayak saya jalur SBMPTN tahun 2018 itu saya masuk sini. Dulu saya pernah daftar SNMPTN di 2018 juga, itu gagal masuk ya karena saya ngambil bidik misi, daftar bidik misi nggak ngomong orang tua dan tanpa ridho orang tua. Jadi ketika udah pengumuman bidik misi nggak dapet, SNMPTN nggak dapet, malah giniin, syukur ya nggak dapet. Kenapa kok gitu? Karena kesalahan saya itu nggak ngomong ke orang tua, nggak ngomong. Itu yang bikin saya istilahnya untuk refleksi ke depannya itu saya apapun yang saya kerjakan, saya harus pamit orang tua. Sekecil apapun yang akan saya kerjakan ke depannya saya pamit. Sekiranya orang tua itu nggak mengizini ataupun sekiranya orang tua itu khususnya ibu itu setengah ridho. Iya. Saya urung melakukan. Dan beberapa kali setelah masuk di UTM itu saya pernah mencoba kayak gitu. Saya daftar sesuatu yang orang tua nggak tahu, nggak kasih tahu, ternyata nggak lolos juga. Karena ya itu tadi ridho fi ridho walidain. Jadi ridhonya orang tua itu tergantung, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua nggak ridho ya Allah nggak ridho. Itu yang saya tanamkan ya. Sebejat-bejatnya saya, senakal-nakalnya saya, kalau saya apapun yang saya lakukan pasti saya minta ridhonya orang tua, restunya orang tua. Walaupun saya pergi dari rumah ke sini, istilahnya berangkat dari rumah ke sini, ya saya ngomong ke orang tua, Bu saya mau ke Madura, ada acara ini, mohon restunya. Dan itu orang tua ya nggak apa-apa mas, berangkat aja, asalkan ya jangan kemana-mana. Istilahnya jangan kemana-mana, jangan neko-neko di sini. Soalnya ini di perantauan, bukan di rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri ya neko-neko, ya sungkan juga saya soalnya kalau saya istilahnya buat onar itu ya keluarga besar yang kena gitu. Jadi nggak apapun yang saya kerjakan orang tua yang jadi dasar fondasi saya. Oke teman-teman, itu tadi sudah jelas ya pastinya penjelasan tentang jurusan ilmu hukum, dan tadi ada sedikit selingan dari Dek Yuda. Oke, kalau gitu sekarang yang terakhir, kira-kira tips untuk maba yang mau kuliah atau untuk teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah, mungkin bisa dikasih tips buat mereka. Kalau tips yang pertama yakni perbanyak relasi. Lewat mana? Lewat kita berorganisasi, lewat kita berteman dan berkawan dengan semuanya. Kita nggak bisa istilahnya memilah dan memilih teman itu seenaknya sendiri. Karena nanti ada proses alamnya, seleksi alamnya. Ketika sampean itu bisa bergaul dengan semua orang, nanti pasti akan muncul satu teman, dua teman yang bisa menjadi kawan kita untuk kedepannya, untuk masa depan. Yang kedua yakni teruslah belajar membaca. Kalau sampean belajar itu dalam artian bukan kok belajar dengan membaca buku saja, enggak. Sampean harus tahu kondisi sekitar sampean itu apa kebutuhannya, analisisnya itu. Kalau cuma belajar buku, teori nggak peka terhadap sekitar, itu ditakutkan nanti antisosial. Itu yang ditakutkan. Yang ketiga yakni kalau memang niat kuliah ditata lagi untuk yang mau kuliah, yang sudah kuliah diperbarui lagi niatnya. Soalnya kan kayak iman itu kadang kita bisa naik bisa turun. Sedangkan kalau kita niat itu kadang itu saya terpengaruh teman itu nggak mau kuliah santai-santai aja, kuliah kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. Saya juga mahasiswa kupu-kupu,
Jujur. Enggak benar itu. Saya mahasiswa Bukan kupu-kupu. kupu-kupu ini. Tapi untuk semester sekarang alhamdulillah udah nggak kupu-kupu. Udah nggak kupu-kupu lagi. Mahasiswa rumahan sekarang. Soalnya Iya, online. Kalau mahasiswa kupu-kupu, saya di awal semester, di awal masuk UTM itu kupu-kupu. Jangan jadi kupu-kupu. Jadilah mahasiswa yang organisatoris. Dalam artian sampean itu bisa untuk semuanya, yang khususnya dari yang sudah masuk di Fakultas Hukum itu perbanyak relasinya tadi. Kita bisa masuk ke semua lini organisasi, yang itu UKM ataupun BEM ataupun DPM, masuk aja selagi itu persyaratannya memenuhi itu. Kalau untuk yang lain istilahnya bisa ngikut. Yang pertama tadi yang menambah yang ralat yang untuk pertama tadi ridho orang tua. Kembali lagi, kalau sampai masuk di Fakultas Hukum tapi malas-malesan, coba minta restu orang tua, minta nasihat orang tua. Gimana sih orang tua? Apakah sampai masuk di Fakultas Hukum itu sudah istilahnya sudah ngomong baik-baik, ngomong dengan halus, ngomong dengan caranya seorang anak ngomong dengan orang tua itu gimana? Karena semua itu dari ridho orang tua. Selagi masih ada orang tua, kenapa kok nggak minta, istilahnya nggak minta restu dari orang tua? Lebih baik minta restu orang tua dulu. Karena saya pernah dengar itu satu mutiara kalam hikmah itu gini, doa orang tua itu mengalahkan doanya 1000 wali. Bayangkan 1000 wali, satu wali saja sudah bikin keder kita minta ke Allah, sedangkan itu doanya 1000 wali. Itu yang pertama, yang ditekankan yang pertama yakni keridhaan orang tua ketika sampai masuk di Fakultas Hukum. Yang kedua yakni tentang belajar. Yang ketiga yakni tentang sampean itu berusaha jadi organisatoris, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Perbanyak relasi, karena relasi itu nanti yang akan membantu semua, membantu khususnya diri sendiri itu ketika sudah lulus. Kalau kita nggak punya kerja, itu bisa nanti hubungi teman saya yang kayak gini, misal saya nggak punya kerja, hubungi si A, mas ada kerjaan gitu, ada mas, sampai ke sini soalnya Fakultas Hukum. Dan itu yang memberi pekerjaan itu anak agri ataupun anak pendidikan, dari lulusan pendidikan ataupun agri ataupun teknik. Itu ya 3 saran itu tadi. Oke teman-teman, jadi menurutnya Uda tadi semuanya itu harus balance ya di perkuliahan itu, antara kuliah, organisasi, terus relasi, terus sama ridho orang tua, doa atau sebagian dari doa itu tadi. Karena kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tanpa doa kita dan doa orang tua itu memang akan sia-sia. Oke Uda, terima kasih banyak ya atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, semuanya yang sudah diberikan tadi. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Amin, buat teman-teman semuanya di luar sana, dan tambahan ilmu juga buat saya, karena saya sebenarnya nggak tahu juga tentang jurusan ilmu hukum ya. Baru tahu ini tadi ya. Tambah dari saya, mohon maaf apabila ada salahnya atau salah kata bisa dibenarkan, karena manusia tempatnya salah, bukan tempatnya kebenaran. Tempatnya salahnya di mana? Salahnya kita di perkataan, takutnya di lisan saya tadi keceplosan ngomong kayak nggak pantas ataupun salah tentang penyampaian, mohon dimaafkan, karena sama-sama belajar juga. Saya juga masih mahasiswa dan masih belajar, dan masih perlu untuk bimbingan dari penonton ataupun dari subscribernya Mbak Nil. Oke, terima kasih. Saya juga mohon maaf teman-teman ya, apalagi ada kesalahan dan kekeliruan yang kita sampaikan, saya sampaikan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan buat teman-teman semua yang pengen tanya-tanya bisa langsung share di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagramnya Uda di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu saja yang kita bahas hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.